Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Cita Salwa dari kelas A dengan NIM 14 10 62 11 23 dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI. Izin mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Efektivitas Penggunaan YouTube sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021 untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baik, selanjutnya ada daftar isi. Di sini ada beberapa daftar isi, yaitu ada bab 1 pendahuluan yang diisi dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 landasan teori dengan konsep, review literatur, variabel bebas X, variabel terikat Y, model penelitian, hipotesis teori. Bab 3 metode penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, validitas, reliabilitas, metode analisis data univariat, analisis data bivariat, keterbatasan dan kelemahan penelitian, keterbatasan penelitian, kelemahan penelitian, definisi operasional, dan operasionalisasi konsep atau OK. Selanjutnya adalah lapiran dan yang terakhir daftar pustaka. Baik. Bab 1 pendahuluan, yaitu dengan latar belakang, pendidikan memegang peranan yang sangat krusial dalam pengembangan pengetahuan dan potensi individu. Lebih dari itu, pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan suatu bangsa, karena kontribusinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang pada gilirannya menciptakan daya saing dan kompetisi yang tinggi. Di era modern ini, perkembangan pesat dalam komunikasi digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021 tumbuh dan berkembang di tengah era digital yang sangat terhubung dengan teknologi. Mereka adalah generasi yang tumbuh dengan akses mudah ke internet dan berbagai platform digital. Salah satu platform yang paling populer dan sering digunakan oleh masyarakat dalam mengakses informasi dan konten adalah YouTube. Media pembelajaran interaktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Terlebih lagi, di era globalisasi saat ini, kita telah disuguhi dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin canggih. Hal ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak terkecuali, sehingga penting bagi dunia pendidikan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, salah satunya melalui penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Salah satu teknologi digital yang paling dijadikan alat pembelajaran adalah YouTube. YouTube sendiri adalah salah satu platform yang dapat digunakan untuk berbagi video. Menurut data dari Hootsuite We Are Social 2022, jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai 139 juta pengguna. Selain itu, berdasarkan penilaian dari SEMrush Ranking, YouTube menjadi website dengan posisi kedua yang paling sering dikunjungi oleh pengguna internet Indonesia. Dengan pertumbuhan yang pesat ini, YouTube menjadi pilihan yang sangat relevan untuk menjadi media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa di era digital ini. Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran telah menjadi tren yang signifikan dalam dunia pendidikan. Video-video pembelajaran yang tersedia di YouTube dapat menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai materi pembelajaran. Terlebih lagi, YouTube menyajikan materi-materi tersebut dalam format yang lebih visual dan interaktif, yang dapat menarik perhatian mahasiswa. Namun, meskipun penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran semakin populer, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitasnya dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Minat dan motivasi belajar adalah faktor-faktor penting dalam kesuksesan pendidikan. Mahasiswa yang memiliki minat dan motivasi belajar yang tinggi cenderung mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sejauh mana penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi YouTube sebagai alat pendidikan dalam konteks komunikasi digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di tengah lingkungan pendidikan tinggi, khususnya untuk program studi ilmu komunikasi.
Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital yang terus berkembang. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021? Yang kedua, bagaimana penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran memengaruhi motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021? Yang ketiga atau yang terakhir, apakah ada hubungan antara minat dan motivasi belajar mahasiswa dengan penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Yang kedua, mengetahui perbedaan hasil minat dan motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 yang menggunakan media pembelajaran YouTube dengan yang tidak menggunakan YouTube. Yang ketiga atau yang terakhir, mengetahui efektivitas YouTube sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang dicapai, penelitian ini memiliki harapan untuk memberikan manfaat yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Dalam konteks manfaat akademis, tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, yakni komunikasi digital. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang efektivitas penggunaan YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa. Sementara itu, dalam konteks manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga serta pembelajaran yang berguna, baik bagi penulisnya maupun bagi praktisi komunikasi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat berpotensi membuka pintu untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih baik di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya untuk program studi ilmu komunikasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi YouTube, pendidik dapat merancang materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada konsep. Di sini saya mengambil konsep komunikasi digital. Kemajuan teknologi digital yang didukung oleh kekuatan internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia komunikasi. Perkembangan komunikasi berbasis teknologi digital telah menghasilkan berbagai jenis media komunikasi, mulai dari sistem komunikasi luar angkasa yang sangat kompleks hingga telepon seluler yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan bisnis maupun untuk berkomunikasi secara sosial. Dampak besar dari perkembangan telepon seluler terjadi ketika teknologi internet diintegrasikan ke dalam telepon pintar atau smartphone, sehingga setiap individu di seluruh dunia terhubung melalui jaringan sosial, jaringan global yang membuat batasan geografis dan perbedaan waktu tidak lagi terasa. Media sosial dalam hal ini telah memberikan berbagai manfaat kepada anak-anak dan remaja, termasuk dalam mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas sekolah. Namun di sisi lain, media sosial juga telah terbukti memiliki dampak negatif, karena menyediakan akses kepada informasi yang seharusnya tidak sesuai dengan usia mereka, dan karena koneksi mereka dengan individu atau kelompok yang dapat mengancam kehidupan mereka. Selanjutnya ada konsep media video YouTube. Media sosial telah menduduki posisi yang sangat signifikan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Peran ini berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan alat komunikasi seperti ponsel pintar atau smartphone dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade terakhir. YouTube adalah salah satu platform yang dapat digunakan untuk menonton beragam jenis konten video, baik itu seputar video kecantikan, panduan masak, konten lucu, atau bahkan video pembelajaran. Proses pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, termasuk pemilihan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada konsep minat dan motivasi belajar. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk meningkatkan kualitas individu, termasuk dalam aspek kemampuan, pribadian, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk fokus pada menikmati kegiatan tertentu, seperti yang didefinisikan sebagai minat adalah kecenderungan yang persisten untuk memberikan perhatian dan menikmati kegiatan itu atau konten yang sama. Tingkat minat dan motivasi belajar seseorang memiliki hubungan positif dengan hasil belajarnya, yang berarti bahwa semakin tinggi minat belajar seseorang, semakin baik hasil belajar yang dapat dicapai oleh orang tersebut. Sebaliknya, jika minat dan motivasi belajarnya mengalami penurunan, hasil belajarnya juga akan cenderung menurun. Oleh karena itu, meningkatkan minat dan motivasi belajar memiliki pentingnya, karena minat belajar memiliki dampak signifikan terhadap prestasi belajar seseorang. Selanjutnya ada review literatur.
Penelitian sebelumnya yang pertama berjudul penggunaan media pembelajaran berbasis YouTube dalam meningkatkan minat belajar peserta didik oleh Yulistian Febrian Awan Bahrudin dan Ria Yuni Lestari tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil minat belajar peserta didik yang menggunakan media pembelajaran YouTube dengan yang tidak menggunakan YouTube. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran YouTube memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar peserta didik. Penelitian yang kedua berjudul pengaruh media video YouTube terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu oleh Herli Oktiana tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimental dengan pretest post-test design. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ada pengaruh secara bersama-sama antara media video YouTube terhadap motivasi belajar dan hasil belajar. Penelitian serupa juga dilakukan sebelumnya oleh April Bustomir dan Rashidi tahun 2021 dengan judul pengaruh penggunaan media pembelajaran Google Classroom dan media sosial YouTube terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Dumai. Hasil dari penelitian ini diketahui juga bahwa penggunaan media pembelajaran YouTube berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa di kelas 11 SMK Negeri 2 Dumai. Penelitian lainnya berjudul pemanfaatan YouTube sebagai media ajar dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar oleh Haryadi Mujianto 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa mahasiswa sangat setuju dengan pemanfaatan YouTube sebagai media ajar dalam public speaking. Penelitian selanjutnya berjudul pengaruh penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap engagement belajar siswa di SMA Negeri 8 Padang oleh Sherina Akfara Rizal, Nita Sofia, dan Yul Henry tahun 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penyebaran angket. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran memiliki efek yang signifikan dan positif terhadap motivasi dan engagement belajar siswa. Penelitian lainnya berjudul efektivitas penggunaan aplikasi digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SD Islam Teratai Putih Global Bekasi oleh Fatima Azhara Hanifah Heriadi dan Ai Sobarna tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini juga diketahui bahwa penggunaan aplikasi digital efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SD Islam Teratai Putih Global. Penelitian serupa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh La Iqmal tahun 2023 dengan judul pengaruh media sosial YouTube terhadap motivasi belajar siswa SMA Negeri 14 Jene Pomto. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis kuantitatif. Proses analisis data menggunakan angket atau kuesioner, lembar kerja, dan lembar observasi siswa. Penelitian lainnya berjudul pengembangan media ajar video YouTube berbasis online inquiry untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar aspek kognitif oleh Rimbawan tahun 2021. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar yang lebih besar pada kelas eksperimen yang menggunakan media akar video YouTube berbasis online inquiry. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhammad Rizky Ramdoni, Abdullah Idi, dan Muhammad Win Afghani tahun 2022 dengan judul efektivitas penerapan media pembelajaran menggunakan aplikasi YouTube terhadap minat dan hasil belajar peserta didik. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sesudah menerapkan media pembelajaran menggunakan aplikasi YouTube diperoleh nilai rata-rata minat belajar 82,47%. Sedangkan yang tidak menerapkan diperoleh nilai rata-rata minat belajar 68,16%. Yang artinya penerapan media menggunakan aplikasi YouTube efektif terhadap peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI di MTS Negeri 1 Palembang. Penelitian lainnya berjudul pengaruh penggunaan YouTube terhadap minat dan motivasi belajar matematika oleh Fitria Zanakumala tahun 2021. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pengaruh penggunaan YouTube terhadap minat belajar adalah sebesar 16,7%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dan pengaruh penggunaan YouTube dan minat belajar terhadap motivasi belajar adalah sebesar 45,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan YouTube memiliki dampak positif yang signifikan terhadap minat dan motivasi peserta didik saat mengikuti pembelajaran matematika secara online. Ini ada review literaturnya. Selanjutnya kita masuk ke variabel X. Variabel bebas yang juga disebut sebagai variabel independen adalah variabel yang memicu atau memiliki potensi untuk mempengaruhi variabel lain dalam konteks penelitian.
Biasanya variabel bebas diwakili dengan simbol X. Dalam perspektif ini, variabel bebas umumnya ada atau muncul terlebih dahulu dan kemudian berdampak pada variabel lainnya. Selanjutnya ada variabel terikat atau variabel Y. Variabel dependent yang juga dikenal sebagai variabel terikat adalah variabel yang dalam kerangka pemikiran ilmiah menjadi hasil atau konsekuensi dari perubahan variabel lainnya. Variabel tak bebas ini menjadi fokus utama bagi peneliti dan menjadi objek penelitian. Dengan demikian, variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil akibat dari adanya variabel bebas. Selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan YouTube sebagai variabel X dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar sebagai variabel Y. Selanjutnya hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah adanya efektivitas penggunaan YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian dari proposal skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan pengukuran atau pengujian data melalui analisis statistik. Dalam buku Creswell, penelitian kuantitatif dijelaskan sebagai berikut. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan memeriksa hubungan antara variabel-variabel. Variabel-variabel ini pada gilirannya dapat diukur biasanya dengan menggunakan alat ukur, sehingga data terbentuk angka dapat dianalisis dengan prosedur statistik. Laporan akhir penelitian memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka dengan teori, metode, hasil, dan diskusi. Melalui penelitian ini akan diungkap suatu fakta atau hal yang perlu diperbaiki dari situasi yang sedang diamati, yakni efektivitas penggunaan YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian kuantitatif diawali dengan landasan teori dan perumusan hipotesis. Penelitian menggunakan metode manipulasi dan kontrol terhadap variabel dengan bantuan instrumen formal untuk mengamati keterkaitan sebab akibat. Data kemudian diolah menjadi data numerik yang kemudian dianalisis untuk menguji komponen-komponen penelitian atau variabel. Kesimpulan diambil secara deduktif dan norma-norma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan. Penggunaan metode survei adalah umum, terutama ketika seorang peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang situasi atau variabel tertentu dalam populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel yang mewakili populasi tersebut. Penelitian survei seringkali menjadi pilihan terbaik bagi peneliti sosial yang tertarik untuk mengumpulkan data asli guna menggambarkan populasi yang terlalu besar untuk diobservasi secara langsung. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989, populasi penelitian merujuk pada sekelompok orang, benda, atau hal yang digunakan sebagai sumber sampel penelitian. Kelompok yang memengaruhi syarat-syarat tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 yang berjumlah 124 orang. Sampel merupakan sebagian kecil dari total jumlah individu dan ciri-ciri yang dimiliki oleh seluruh populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari 95 mahasiswa yang merupakan bagian dari populasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Teknik penarikan sampel, pemilihan metode pengambilan sampel adalah langkah penting dalam menentukan metode yang paling sesuai untuk berbagai jenis penelitian, sehingga peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan teknik yang sesuai dengan penelitian mereka. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode purposive sampling yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, peneliti juga menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan menjadi fokus dalam penelitian mereka. Dengan demikian, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan tambahan perhitungan menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel yang sesuai. Rumus yang digunakan adalah N sebagai jumlah sampel sama dengan N jumlah populasi 124 orang, N1, tambah N yang E2 sebagai batas toleransi kesalahan. Sehingga hasilnya jadi 95 orang digenapkan. Oleh karena itu kami melakukan penelitian terhadap 95 sampel atau responden. Nah, ukuran sampel secara statistik ada keyakinan bahwa semakin besar ukuran sampel, maka hasil yang diperoleh cenderung lebih akurat. Dalam kasus sampel yang besar, rata-rata atau min
dan deviasi standar atau standar deviasi yang dihitung memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mendekati rata-rata dan deviasi standar populasi. Hal ini dikarenakan jumlah sampel memiliki pengaruh pada validitas pengujian hipotesis statistik. Namun perlu diperhatikan bahwa walaupun sampel kecil mungkin digunakan jika dipilih secara acak dengan benar, sampel tersebut masih dapat mencerminkan populasi secara akurat. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis riset adalah perkiraan atau prediksi mengenai apa yang akan terjadi dalam suatu penelitian. Nah, pada penelitian ini, hipotesis penelitian yang ada adalah H0 sebagai pengguna YouTube efektif dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. H1 sebagai pengguna YouTube tidak efektif dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan yang diajukan dalam penelitian untuk diuji secara ilmiah. Ini adalah prediksi atau asumsi tentang bagaimana dua atau lebih variabel terkait dalam suatu penelitian. Hipotesis statistik digunakan untuk menguji apakah ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut dalam populasi yang lebih besar. Pada penelitian ini, hipotesis statistik yang ada adalah H0 sebagai tidak adanya efektivitas pengguna YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. H1 sebagai adanya efektivitas penggunaan YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode ini dapat berdiri sendiri sebagai alat untuk mengumpulkan data atau menjadi bagian penting dari proses analisis data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode angkat atau kuesioner. Metode ini melibatkan serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Validitas instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat dijelaskan sebagai tingkat sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini berarti bahwa validitas penelitian kuantitatif terkait dengan sejauh mana peneliti berhasil mengukur dengan benar apa yang seharusnya diukur. Lebih spesifiknya, validitas dalam penelitian kuantitatif didasarkan pada prinsip-prinsip empiris yang menekankan pentingnya bukti, objektivitas, kebenaran deduksi, nalar, fakta, dan data numerik. Reliabilitas secara umum dapat dijelaskan sebagai sejauh mana suatu metode dan hasil penelitian menunjukkan konsistensi. Namun secara lebih rinci, beberapa ahli statistik telah menjelaskan bahwa reliabilitas adalah tentang sejauh mana metode, kondisi, dan hasil penelitian menunjukkan konsistensi. Dengan kata lain, para ahli tersebut menggambarkan bahwa reliabilitas mencakup sejauh mana hasil penelitian tetap konsisten saat berbagai metode penelitian yang berbeda digunakan dalam berbagai kondisi seperti tempat dan waktu. Lebih khusus lagi, konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi nilai-nilai atau skor pada item-item yang terdapat dalam kuesioner. Oleh karena itu, uji reliabilitas sebenarnya bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten. Nah, metode analisis data, di sini ada metode analisis data univariat. Analisis data univariat adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik setiap variabel yang sedang diteliti. Cara analisis ini bervariasi tergantung pada jenis data yang sedang diamati. Untuk data numerik, metode ini menggunakan nilai min atau rata-rata, median nilai tengah, standar deviasi, dan interquartile range, serta nilai minimum dan maksimum. Sementara untuk data kategorik, analisis ini hanya melibatkan distribusi frekuensi dengan mengukur persentase atau proporsi dari masing-masing kategori. Secara umum, analisis ini menghasilkan informasi berupa distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel yang diamati. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Data bivariat memiliki alat statistik seperti korelasi atau regresi sederhana yang dapat menggambarkan hubungan antara dua variabel. Pada penelitian ini, analisis data bivariat dapat dijalankan karena pengolahan data menjelaskan tentang dua variabel. Keterbatasan penelitian ini, salah satu keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait dengan aspek waktu yang terbatas untuk menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian. Keterbatasan ini kemudian berdampak pada berbagai aspek lain dalam penelitian ini, seperti pengumpulan jumlah sampel yang optimal, pemilihan sampel yang representatif, serta pemahaman yang lebih mendalam terkait populasi yang menjadi fokus penelitian dan faktor-faktor lain yang relevan.
Ada beberapa kelemahan selanjutnya yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. Salah satu kelemahan tersebut adalah tingkat kejelasan dalam penjelasan disampaikan oleh peneliti, di mana beberapa bagian mungkin masih kurang rinci dan memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Selain itu, kurangnya referensi dan sumber informasi yang mendukung juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas penelitian ini, sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang masih memiliki keterbatasan dalam hal kredibilitasnya. Kendati demikian, diharapkan peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan tekun dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Upaya untuk memperbaiki tingkat kejelasan dan dalam penjelasan, menambah sumber referensi yang relevan, dan melakukan penelitian yang lebih mendalam diharapkan dapat menghasilkan penelitian lebih kuat baik dari segi penulisan maupun hasil yang dicapai. Selanjutnya ada definisi operasional. Jadi, komunikasi digital merujuk pada penggunaan teknologi digital, terutama melalui platform media sosial dan situs web seperti YouTube, untuk menyampaikan pesan, informasi, dan konten pembelajaran kepada audiens atau mahasiswa. Komunikasi digital mencakup berbagai bentuk interaksi seperti video pembelajaran, komentar, interaksi sosial, dan pertukaran informasi yang dapat memberikan hasil yang efektif dan signifikan pada minat dan motivasi belajar mahasiswa dalam konteks penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Dengan begitu, efektivitas terhadap penggunaan YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa akan terjadi. Dalam penelitian ini berjudul Efektivitas Penggunaan YouTube dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 terdapat dua variabel. Variabel pertama adalah penggunaan YouTube sebagai variabel yang bebas atau variabel independen, sementara variabel kedua adalah minat dan motivasi belajar sebagai variabel yang terikat atau variabel dependen. Selanjutnya ada operasionalisasi konsep atau OKA. Di sini ada konsep dari variabel X yaitu penggunaan YouTube. Di sini memakai konsep media baru yang terdapat 4 dimensi yaitu perhatian, penghayatan, durasi, dan frekuensi. Di sini ada indikator dari perhatian yaitu fitur YouTube, interest audience, penghayatan usaha dalam memahami, pengalaman seberapa jauh untuk mencari pengetahuan, durasi jumlah waktu yang digunakan untuk mengakses YouTube sebagai alat pembelajaran, jumlah waktu yang terpakai untuk melihat video pembelajaran, dan juga frekuensi jumlah pengguna dalam mengakses penggunaan YouTube. Selanjutnya, konsep dari variabel Y, minat dan motivasi belajar, menggunakan konsep hierarchy of needs, yaitu piramida kebutuhan. Terdapat 5 variabel, dapat 5 dimensi, yaitu fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial dan keinginan, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Indikator dari fisiologis sendiri adalah kondisi fisik yang memadai untuk belajar, pola makan dan istirahat yang cukup. Indikator dari kebutuhan keamanan yaitu faktor lingkungan belajar yang aman dan stabil. Indikator dari kebutuhan sosial dan keinginan yaitu interaksi sosial dalam kelas dan dukungan sosial dalam mempengaruhi minat belajar. Indikator untuk kebutuhan penghargaan yaitu pujian dan pengakuan atas prestasi. Indikator untuk aktualisasi diri yaitu pencapaian akademik dan pengembangan diri. Untuk skalanya sendiri, peneliti menggunakan skala Likert. Selanjutnya, di sini ada lampiran pertama, yaitu lampiran data masalah dan uniqueness proposal penelitian, yaitu data masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah efektivitas penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Masalah ini muncul karena meskipun YouTube telah menjadi tren signifikan dalam dunia pendidikan, masih kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji dampaknya terhadap minat dan motivasi belajar mahasiswa. Minat dan motivasi belajar adalah faktor penting dalam keberhasilan pendidikan, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana YouTube berkontribusi terhadap peningkatan minat dan motivasi belajar mahasiswa tersebut. Untuk uniqueness proposal penelitian itu sendiri, uniknya proposal penelitian ini terletak pada fokusnya pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 yang merupakan generasi yang tumbuh di era digital yang sangat terhubung dengan teknologi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana YouTube sebagai platform media pembelajaran berbasis digital dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar mahasiswa yang memiliki akses mudah ke internet dan berbagai platform digital. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang potensi YouTube sebagai alat pendidikan dalam konteks komunikasi digital dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya untuk program studi ilmu komunikasi. Selanjutnya adalah lampiran 2 yaitu kuesioner proposal. Di sini saya melampirkan link kuesioner dan bentuk-bentuk pertanyaannya.
Baik, sekian presentasi proposal skripsi dengan judul efektivitas penggunaan YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.